Assalamualaikum sahabat Ninjas Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat Ninjas Channel semua sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Ninjas Channel mengajak sahabat semua untuk mendengarkan kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Jami Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada hati ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala. Amma ba'du. Kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang surah masih Al-Baqarah ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat yang lalu menerangkan tentang orang-orang Yahudi, tapi mereka yang intelektualnya, mereka yang seperti pendeta-pendetanya, yang mengubah-ubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kitab Taurat. Ternyata sekarang ada juga tidak hanya orang-orang yang intelektual, tapi ada orang-orang yang ummi. Ummi itu tidak bisa baca tulis, bisa juga maknanya tidak memahami kitab Tauratnya, atau tidak mau memahaminya. Jadi ayat ini menerangkan golongan kedua dari orang-orang Yahudi, katakanlah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Wa minhum, dan di antara mereka Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ummiyuna, mereka yang ummi. Ummi itu apa? Minal jahalatil awam, orang-orang awam yang bodoh, tidak mau memahami At-Taurah pada masanya. La ya'lamuna al-kitaba, mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak mengerti Alkitab, yaitu kitab Taurat. Kita lihat tafsirnya. Wa minal Yahudi, dan di antara orang-orang Yahudi. Minnya itu litab'in, namanya sebagian di antara. Bukan maknanya min dari, mana asalnya min itu dari. Tapi kalau lihat ayatnya, bahasanya wa minhum, dan di antara mereka orang-orang Yahudi ada ta'ifatun,
kelompok minal jahalatil awami, dari orang-orang yang bodoh dan awam. Orang-orang awam. Awam itu umum, orang biasa, bukan intelek dan yang lainnya, bukan orang pintar. Jahalah dari jamak jahil. Jahil itu bodoh. Jamaknya ada 3. Ada juhal, ada jahalah, ada juhalau. Jahil itu bodoh mengenai iman, mengenai kitab. Makanya di zaman ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW, namanya masanya masa jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh karena tidak mau beriman, tidak iman, dan tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, sebelum Nabi. Maka orangnya sih pinter-pinter, cerdas, tapi dia disebut jahiliyah karena perbuatannya bodoh, tidak mau mengambil dari ajaran-ajaran Tuhan pada masanya. Mereka yang ummi itu adalah alladzina la ya'rifunal qira'atan wal kitabatan. Mereka yang tidak mengenal bacaan dan tulisan. Buta huruf kalau kita. Buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu ummi. Jangan heran kalau Nabi kita Muhammad SAW juga gelarnya ummi. Abduhu wa rasuluhu atau al-ummi. Dalam sholawat suka disebutkan Nabiyil ummi, Nabi yang ummi. Nabi tidak bisa baca tulis. Maka ketika mendapatkan wahyu pertama, Iqra, kata Jibril, bacalah. Nabi jawab, ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Sampai 3 kali, akhirnya diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat berikutnya. Tapi Nabi cerdas, karena seorang Rasul gak akan bodoh. Kenapa Nabi tidak bisa baca tulis yang diangkat oleh Allah? Ternyata di belakang hari kemudian untuk menjawab keraguan orang-orang Yahudi, orang musyrik yang mengatakan bahwa Quran itu bukan buatan Allah, tapi buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata mereka. Jadi nggak percaya kalau Quran itu dari Allah. Quran itu buatan Muhammad, dibikin-bikin aja. Nah jawabannya, bagaimana seorang membuatkan Quran yang begitu indah, begitu penuh dengan mujizat, kalau dia ummi, dia nggak ngerti baca tulis. Itu sebagai ternyata Allah menunjuk seorang Rasul yang ummi, ternyata ada tujuan bahwa untuk menangkis keraguan orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, dianggap buatan Nabi Muhammad. Maka sampai akhir Nabi wafat pun yang sudah masuk Islam di zaman Khalifah Abu Bakar yang pertama, mereka banyak yang murtad. Apa kata mereka? Islam itu agamanya Muhammad. Muhammadnya wafat, ya udah habis, kita balik lagi ke masa-masa jahiliyah, yaitu menyembah berhala. Makanya banyak sekali yang murtad, yang kembali menyembah berhala karena dia menganggap Islam itu agamanya Muhammad. Dia nggak percaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ummi, ummi, tapi Nabi itu cerdas. Semua Rasul cerdas. Makanya dalam sifat-sifat Rasul ada salah satunya yang 4,
fatona, siddiq, amanah, tabligh, fatona, cerdas. Cuma ternyata untuk tidak bisa baca tulis, untuk jawaban berikutnya yaitu Nabi bagaimana dia anggap bisa membuat Al-Quran yang begitu indah kalau dia tidak bisa baca tulis. Itu hikmah. Di antara Nabi disebut ummi. Jadi jangan minder wah orang Islam umat nabinya buta huruf ya. Tidak. Ya. Ummi itu memang nggak bisa baca tulis dan itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT mengangkat seorang Rasul. Cerdas, faton itu cerdas. Dan orang awam Yahudi yang bodoh ini, yang ummi ini, dia tidak mengenal baca tulis. Lihat la'u ala ma fit taurati bi anfusihim. Untuk mempelajari apa yang ada di kitab Taurat untuk diri mereka sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Wa yatahaqqaqu bima fiha, dan untuk diamalkan apa yang ada dalam Taurat. Dia nggak tahu, cuma nanti dengar-dengar beragamanya, dengar kata orang-orang tokoh-tokohnya yang kemudian tokohnya itu sudah membolak-balikan ayat-ayat, mengganti, merubah-rubah ayat-ayat di dalam Taurat. Dia nggak tahu, cuma ingat dengar saja. Illa amaniyah. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi, Yahudi yang ummi, yang tidak mengenal baca tulis, illa amaniyah, kecuali hanya berangan-angan saja. Berangan-angan. Angan-angan kosong. Nah, berangan-angan ini, illa ma hum alaihi minal amani, alladzi mannahum biha ahbaruhum, biha ahbaruhum. Kecuali yang dia dapatkan yang tidak bisa baca tulis tidak bisa, tapi yang ada pada mereka adalah hanya angan-angan yang dimasukkan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, hanya angan-angan, katanya aja. Apa antara lain yang disodorkan oleh pendetanya kepada mereka? Min antara lain annallaha ya'fu anhum wa yarhamuhum. Allah itu Tuhan akan memaafkan dan menyayangi kalian. Udah ikutin aja. Gak baca, gak bisa tulis, apa kata aku sebagai pendeta, ikutin. Kamu akan dimaafkan dan akan disayang oleh Allah, kata mereka. Yang kedua yang diajarkan mereka orang awam, wa annahum nara lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah. Dan sesungguhnya neraka itu ada neraka, tapi kalian tidak masuk, tidak tersentuh malahan. Tamasah enggak tersentuh neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Dalam riwayat disebutkan keterangannya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan menafsirkan 40 hari. Kemudian karena apa 40 hari? Karena ketika Nabi Musa menghadap Allah untuk mengambil Taurat, di sana tinggal di kota saudaranya Nabi Harun, dan mereka melawan, menyembah anak sapi, patung anak sapi 40 hari. Cuman kemudian ketika Nabi Musa pulang, saudaranya dimarah-marahin. Nabi Harun, ya, kamu kok gak bisa jaga umat? Ya bagaimana? Mereka menyembah sapi. Nah kemudian hukumannya mereka yang menyembah sapi itu selama 40 hari di ayat yang insya Allah atau sudah ya, saya ulang lagi kalau sudah, mereka dihukum untuk taubatnya harus mati. Taubatnya harus mati.
Alhamdulillah umat Nabi Muhammad tobatnya nggak harus mati. Kalau nggak mati mereka nggak diterima tobat. Kalau kita umat Muhammad tobatnya diterima, pertama menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Kedua bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu. Yang ketiga amal soleh. Nggak perlu mati. Zaman itu mereka menyembah sapi harus mati dan matinya harus dan tobatnya harus mati. Maka dikisahkan di dalam tafsirnya ada yang mati caranya tafsirnya mati dengan bunuh masing-masing dirinya ketentuan. Ada yang bilang yang beriman membunuh mereka, yang tidak beriman yang nyembah sapi itu tadi yang beriman membunuh mereka. Yang ketiga, mereka saling bunuh supaya semuanya pada mati. Itu berat. Zaman Nabi Musa, taubatnya berat. Jadi kalau zaman kita ini Nabi Muhammad, taubatnya cuma 3 syarat. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan maksiat. Kemudian yang kedua, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Yang ketiga, amal soleh terus beramal soleh. Itu kata mereka. Ada juga yang berpendapat tafsirnya selama 7 hari. Mereka masuk neraka, tersentuh neraka paling cuma 7 hari. Sesuai banyaknya hari setiap minggu. Cuma 7 hari. Lalu neraka kosong. Tidak, kata mereka, kami paling 40 hari atau seminggu, yang menggantikan kami adalah orang Islam. Kita katanya gantiin mereka. Itu di dalam penjelasan-penjelasan dari pendeta-pendetanya kepada orang-orang awam. Itu kata mereka. Yang menggantikan mereka nggak kosong. Umat Islam yang akan masuk neraka, mereka ke surga, kata mereka. Ini yang ditemukan oleh para pendetanya kepada orang-orang awam. Ikuti saja, kata mereka. Illa amani wa inhum illa yazunnun, dan tidaklah mereka itu melakukan itu illa yazunnun, kecuali hanya menduga-duga. Iya, karena memang dimasukkan ajarannya begitu, cuma menduga-duga. Padahal disengaja oleh para pendetanya supaya dia orang awam ini mau nurut kepada mereka. Aimahum min ala yaqini min amrihim. Mereka tidak yakin dengan perintah mereka, dengan urusan mereka. Sebenarnya mereka nggak yakin, cuma di dogma begitu harus begitu. Ya mereka mau nggak mau percaya, tapi dia masih nggak yakin. Zulmun itu cuma menduga-duga. Kita sering mendengar zon, ya, ada su'uzon, buruk sangka, persangkaan. Husnuzon, baik sangka. Jadi zulmun itu cuma menduga-duga. Dia nggak ngerti, cuma dia ngikut kepada apa kata pendetanya. Wa mahum illa yazunnun. Balhum bahkan tetapi mereka muqalliduna, cuma ikut-ikutan. Lil abai, kepada bapak-bapak mereka. Ikutannya taklida ahli lama, yang disebut taklid buta. Gak mau berpikir, emang gak mikir, gak mau merenung karena memang gak bisa orang awam. Cuma dia ngikut apa kata pemimpinnya. Namanya taklid buta. Apa dia kata mereka, diikutin. Itu kata mereka cuma dogma aja. Ikutin aja, walaupun mungkin gak masuk akalnya. Baik. Nah, kalau mereka itu seperti itu, maka lanjutan ayat, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka celaka besar
Wail itu celaka besar, tidak hanya celaka. Halikun itu binasa, tapi wail celakanya besar. Ada ayat yang populer, wa wailul lil musallin. Tapi sholatnya alladzina hum an sholatihim sahun. Wail itu celaka besar. Ada juga yang mengartikan, memanakan wail itu nama salah satu neraka. Neraka dan neraka jahanam, neraka jahim, neraka lazo, neraka sakor. Ada neraka namanya wail. Banyak jenisnya neraka. Ya, macamnya, siksaannya. Yang nggak mau sholat, yang nggak mau zakat, saya ingat itu dalam Al-Quran, saya lupa di ayatnya. Ketika malaikat tanya, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Kata mereka jawabnya, lam naku minal musallin. Saya nggak pernah sholat. Dan saya nggak pernah memberi makan orang-orang yang miskin. Itu dalam Al-Quran salah satu nama. Ada neraka sakor, ada neraka lazo, ada jahanam, ada jahim. Ayat-ayat Quran semua menerangkan tentang jenis-jenis neraka. Nah, dari situ bisa kita lihat mereka siapa yang celaka? Lilladzina yaktubuna, celaka besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab, kitab Taurat, menyalin kitab Taurat biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Tulis sendiri. Dirubah-ubah kemarin, dirubah-ubah, diganti-ganti ayatnya. Ditulis dengan tangan ini. Celaka besar bagi mereka yang menulis kitab Taurat, maksudnya biaidihim dengan tangan mereka. Mereka menyalin. Cuma yaquluna hadza min indillah. Kemudian setelah dia salin, mereka mengatakan ini apa hadza, ini min indillah, ini dari sisi Allah. Ini yang turun dari Allah. Padahal disalin mereka. Gitu. Dalam sejarah Baitul Maqdis pernah 2 kali di zaman jahiliyah, zaman Nabi Musa. Itu kurang lebih 500 berapa tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa, itu sudah di bumi hanguskan orang-orang yang megang gudang-gudang yang kitab asli Taurat, terbakar. Nah, mulai itu disalin. Apa kata mereka ke pendeta-pendetanya. Terus yang kedua tahun 40 Masehi. Di zaman Nabi Isa sudah 40 Masehi, Baitul Maqdis ricuh lagi sampai sekarang ya, dari dulu ricuh terus. Gudangnya kitab yang itu yang masih ada yang asli dibakar, sehingga 2 kali hilang. Makanya ditulis oleh mereka yang untuk menggunakan kesempatan mencari nanti belakangan samanan qalila, harga yang sedikit. Nah, ini Quran yang mereka Taurat yang mereka tulis ini dari Allah, padahal tulisan mereka. Maka Allah katakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka besar bagi orang-orang yang menulis Taurat dengan tangan mereka sendiri kemudian mengatakan ini dari sisi Allah. Itu kata Allah. Kita lihat tafsirnya. Ay halakun wa adzabun, binasa dan azab. Liulaikal ladzina harrafu Taurat. Bagi orang yang merubah-rubah Taurat dengan tulisan sendiri. Wa katabu tilkal ayat, dan mereka menulis ayat-ayat itu al-muharrifati yang diubah-ubah biaidihim dengan tangan mereka.
Tsumma yaquluna hadza min indillah, cuma dia mengatakan, setelah itu mengatakan inilah Taurat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Jadi wa huwa min nususit Taurati, inilah kitab Taurat allazi anzalaha Allah ala Musa alaihissalam, yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Ini yang asli. Padahal tulis tangan mereka. Maka kata Allah, celaka besar mereka. Dia bilang ini Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa. Padahal tulisan tangan mereka berubah-ubah. Mengganti-ganti ayat itu. Sangat dusta, tidak sangat dusta. Kenapa mereka ubah-ubah itu? Di sini disebutkan liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk memperoleh dengan mengubah-ubah itu harga yang sedikit, harga yang kecil, harga duniawiyah. Ini diterangkan di beberapa tafsirnya. Liyanalu bihi aradad dunya wa khutamiha alfani. Untuk memperoleh dengan ubah itu, mereka memperoleh harta benda dunia. Bisa pengen dudukan, nama baik seorang pendeta yang bisa berubah-ubah itu, atau mereka memang dapat uang, cari materi supaya dapat materi. Itu tujuannya, gitu, tentang mengubah-ubah Taurat. Ya, liyashtaru bihi samanan qalilah, untuk memperoleh dengan mengubah-ubah itu katanya dari Allah, padahal tulisan tangan mereka itu adalah bohong besar, hanya untuk kenikmatan duniawi. Nikmat dunia itu disebut kecil, samanan qalilah, harga yang sedikit. Karena sebesar apapun yang mereka dapatkan, jabatan, harta benda dunia, kecil dibandingkan nanti kebahagiaan di akhirat, di surga Allah. Kecil, qalil, sedikit. Bagi mereka yang mengubah-ubah dapat celaka besar. Lalu dilanjutkan, nah tadi yang ini. Bagi orang yang mengubah-ubah, lanjutan ayatnya, wa wailul lahum mimma yaksibuna, dan celaka besar juga bagi mereka yang di antara mereka yang mengusahakan, yang merubah-rubah ayat-ayat itu. Ya rubah. Dan ini yang tadi disampaikan di awal, waqalu, dan mereka berkata, lan tamassanan naro illa ayyaman ma'dudah. Naru ya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menyentuh kita, apa yang enggak menyentuh? Neraka. Neraka enggak akan menyentuh kita kecuali beberapa hari yang berbilang, kecuali beberapa hari saja. Dan seperti tadi disebutkan 40 hari mungkin dalam tafsirnya, bisa juga kata mereka cuma 1 minggu, sebab banyaknya hari cuma itu nanti yang menggantikan. Nah ini kita lihat tulisannya, illa ayyamam ma'dudah, hari-hari yang terbilang. Lalu Allah suruh Nabi kita Muhammad SAW menjawab pendapat mereka itu. Pendapat itu salah. Lalu Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW berkata, "Qul," katakanlah Muhammad SAW, bagi orang yang berpendapat begitu. Di zaman Nabi kita, Nabi suruh bicara, katakan kepada mereka, kalau kamu masuk surga, masuk neraka cuma sebentar, beberapa hari saja. Katakan pada mereka, ittakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian sudah menerima janji dari Allah? Ente ngomong begitu udah dapat janji dari Allah bahwa kamu kalau masuk neraka paling cuma 40 hari atau 7 hari. Emang udah ada janji sama Allah? Nabi disuruh ngomong gitu pada orang-orang ya
Yahudi pada masa itu, pada masa zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang sudah ada janji, falai yukhlifallahu ahdahu, maka Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Atau am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau memang kamu mengucapkan itu bahwa kamu akan disiksa cuma 40 hari yang ditentukan berbilang itu, atau kamu mengatakan atas Allah bahwa Allah akan menyiksa cuma sebentar, ma la ta'lamun, memang kamu nggak tahu, cuma duga-duga aja. Jadi kamu ngomong bahwa kalian tidak akan disentuh neraka, emang udah ada janji sama Allah? Atau memang kamu bukan janji, kamu nggak ngerti bahwa terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahi ma'ala ta'lamun. Jadi itu kata Nabi atas perintah Allah kepada Yahudi pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya, emang ente udah punya perjanjian sama Allah bahwa ente kalau disiksa cuma sebentar, atau emang ente mengucapkan sesuatu yang Allah terhadap Allah yang ente nggak ngerti, enak aja ngomong seenaknya. Nah, ada mereka lalu ayat berikutnya, bala, maka bukan demikian. Bala artinya bukan ada janji sama Allah, bukan juga karena mereka nggak ngerti, tapi Allah lanjutkan, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang telah menetapi keburukan, melakukan keburukan. Kita tafsiran dulu. Man kataba, kasaba kan bukan sampai. Man kasaba, barang siapa yang berbuat, kasab itu ikhtiar, melakukan, berbuat. Sayyi'atan, keburukan. Di sini keburukannya merubah-ubah, mengatakan ini dari Taurat, dari Allah, dari kepada Nabi Musa, padahal tulisan tangan sendiri, itu dia sudah melakukan suatu kesalahan. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahan itu sudah meliputi dirinya, udah banyak salah, udah dia rubah-rubah Taurat dengan tangan sendiri, mereka melakukan dari Allah kepada Nabi Musa asli kata mereka, dan membohongi umatnya. Jadi wa ahatat bihi khati'atuhu, kesalahannya sudah meliputi dirinya, banyak salahnya. Nah, kalau begitu mereka bukannya menyentuh neraka cuma beberapa hari. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal. Tidak hanya 40 atau seminggu, enggak benar. Mereka kekal karena telah melakukan perbuatan yang tercela, yaitu merubah-rubah dengan tangannya sendiri. Dia katakan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aifan naru mulazimatun lahum, maka neraka itu ditetapkan untuk mereka, la yakhrujuna minha abada, mereka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Tapi orang yang beriman, benar-benar beriman, walladzina amanu wa amilus solihati, adapun orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, khususnya mereka yang beriman di awal kitab Taurat dia percaya, yang benar-benar dia percaya, yang asli, atau juga kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Modalnya dua, walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Termasuk kita, mereka pun umat-umat terdahulu, iman, amal soleh itu yang utama,
imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Kalau begitu, ulaika ashabul jannah, mereka itulah adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga khaliduna, kekal. Jadi di sini mukhalliduna fil jinan la yakhrujuna minha abada. Dia tidak akan keluar dari surga terus sama selama-lamanya. Ini bagi orang yang beriman beramal soleh. Jadi banyak sekali ayat Quran. Kalau iman saja tidak beramal soleh, mungkin dia masuk surga tapi belakangan. Karena amalnya maksiat dulu, ya terpaksa harus menyentuh neraka dulu. Kira-kira udah impas dosanya dengan siksanya. Tapi memang dia tetap akan orang beriman dengan yakin pasti masuk surga. Cuma masuknya kapan tergantung. Tapi kalau yang langsung amanu wa amilus sholihat, kita beriman sekaligus beramal soleh. Banyak ayat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak sekali ayat. Jadi itu dua pegangan kita, iman yang kuat, kemudian beramal soleh sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini ditutup dengan doa dari pengarang kitab ini. Allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin, ya Allah jadikanlah kami di antara mereka yang masuk surga, ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha pengasih penyayang dari segala yang sayang. Wallahu a'lam. Sampai itu sudah cukup waktunya. Yang mudah-mudahan apa yang kita kaji ini yang ringan saja, ayatnya kebutuhan yang ringan, mudah-mudahan nanti kita masih melanjutkan tentang orang-orang umat Nabi Musa yang banyak yang keblinger di situ, orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.